Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana masa penjajahan di negara kita Indonesia. Nah, apa saja sih topik yang akan kita bahas? Yang pertama, ada masa imperialisme, kolonialisme, masa kepemimpinan, dan perang-perang yang terjadi di Nusantara. Untuk lebih lanjutnya, silakan lihat penjelasan video ini. Nah, topik yang akan kita bahas. Yang pertama, saya sebagai Haidar akan menjelaskan tentang imperialisme, masa VOC, dan perang Aceh. Ilham Mauladi akan menjelaskan tentang imperialisme, masa Hitoshi Imamura, dan perang Patimura. Mahfud akan menjelaskan tentang kolonialisme, masa Thomas Stafford, dan perang Padri. Sedangkan Soekarno akan menjelaskan kolonialisme, masa John William Johnson, dan perang Diponegoro. Isu yang akan kita berikan. Yang pertama ada kolonialisme, dari pengertian, penjelasan awal mula sampai contoh-contohnya. Imperialisme, pengertian jenis-jenis, latar belakang dan contoh. Masa kepemimpinan yaitu masa VOC, Hitoshi Imamura, Thomas Stafford, John William Johnson. Dan masa peperangan yaitu perang-perang yang terjadi di Nusantara. Ada 4 perang yang akan kita bahas, lihat aja nanti. Pertama, kolonialisme. Di sini, saya Soekarno akan menjelaskan tentang kolonialisme. Pengertian. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atau bangsa terhadap daerah atau wilayah lain dengan maksud memperluas wilayah. Hal ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjadi bangsa yang terkuat, menyebarkan agama dan ideologi, dan keinginan untuk mencari sumber daya alam. Oleh karena itu, dalam proses kolonialisasi atau penjajahan, para penjajah biasanya memaksakan agama, bahasa, dan praktik budayanya. Tujuan dan perkembangan. Kolonialisme mempunyai tujuan untuk menguras sumber daya alam dari daerah koloni untuk dibawa ke negara induk. Kolonialisme telah dipraktikkan sejak zaman kuno oleh kekaisaran seperti Yunani kuno, Romawi kuno, dan Mesir kuno. Kekaisaran tersebut memperluas perbatasan mereka ke daerah-daerah di sekitar, mulai dari sekitar 1550 sebelum Masehi. Mereka terus mendirikan koloni dan memanfaatkan sumber daya daerah taklukan untuk meningkatkan kekuatan negeri induk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahfud. Baiklah, selanjutnya tujuan dan perkembangan kolonialisme. Kolonialisme mempunyai tujuan untuk menguras sumber daya alam dari daerah koloni untuk dibawa ke negara induk. Kolonialisme telah dipraktikkan sejak zaman kuno oleh kekaisaran seperti Yunani kuno, Romawi kuno, dan Mesir kuno. Kekaisaran tersebut memperluas perbatasan mereka ke daerah-daerah di sekitar, mulai sekitar 1550 sebelum Masehi. Mereka terus mendirikan koloni dan memanfaatkan sumber daya daerah taklukan untuk meningkatkan kekuatan negara induk. Tujuan dan perkembangan. Di zaman modern, kolonialisme dimulai ketika Portugis berusaha menemukan jalur perdagangan baru dan mencari peradaban di luar Eropa. Langkah ini disusul oleh bangsa Spanyol di bawah pemimpinan Christopher Columbus yang menjelajah ke arah barat secara praktis. Kebangkitan kolonialisme bermula ketika Columbus menemukan Amerika, yang memberi jalan bagi Spanyol dan bangsa Eropa lainnya untuk menjajah suku India. Sejak saat itu, Spanyol dan Portugal terus bersaing untuk memperluas wilayah kekuasaan di Amerika, India, Afrika, dan Asia. Inggris, Belanda, Prancis, dan Jerman pun bangkit untuk merebut wilayah yang telah ditaklukkan Spanyol dan Portugis. Pada 1914, sebagian besar negara di dunia tercatat telah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang imperialisme. Pengertian dari imperialisme sendiri adalah kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan suatu negara atas negara-negara asing. Seringkali dengan kekuatan militer dan atau dengan memperoleh kontrol politik dan ekonomi dari wilayah lain. Kata imperialisme pada hakikatnya berasal dari kata lain imperium, kata Latin imperium, yang artinya kekuatan tertinggi. Nah, macam-macam imperialisme berdasarkan waktu. Yang pertama adalah imperialisme kuno. Yang inti dari imperialisme ini adalah melakukan semboyan 3G, yaitu gold, glory, gospel, kekayaan, penyebaran agama, dan kejayaan. Sebuah negara merebut negara lain dengan tujuan untuk melakukan penyebaran agama.
mendapatkan kekayaan, dan menambah kejayaannya. Lalu imperialisme modern, yaitu kemajuan ekonomi yang merupakan inti dari imperialisme ini. Nah, imperialisme modern ini muncul setelah revolusi industri karena munculnya industri-industri besar. Sebab revolusi industri membutuhkan bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Makanya itu dibentuklah imperialisme modern. Imperialisme dibagi menjadi macam-macam berdasarkan tujuannya. Yang pertama, imperialisme politik. Imperialisme politik ialah suatu gerakan yang dilakukan untuk menguasai berbagai jalur politik. Kedua, imperialisme ekonomi. Imperialisme ekonomi ialah suatu gerakan yang dilakukan dengan tujuan untuk atau menguasai jalur ekonomi. Ketiga, imperialisme kebudayaan. Imperialisme kebudayaan ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguasai jiwa negara lain. Imperialisme militer. Imperialisme militer ialah suatu imperialisme yang dilakukan untuk menguasai daerah strategis dalam bentuk mengancam atau melakukan tindakan militer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masa-masa kepemimpinan. Masa kepemimpinan yang pertama adalah masanya VOC. Nah, terbentuknya VOC ini singkatnya VOC ini adalah kepanjangan dari Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Itu terbentuk karena terjadinya persaingan perdagangan di antara pedagang-pedagang di Belanda sendiri ataupun di Eropa lainnya. Nah, oleh karena itu pemerintah Belanda ingin membentuk kongsi dagang yang besar yang melingkup beberapa pedagang-pedagang dari Belanda sehingga kekuatannya bisa bersatu dan menjadi sebuah bentuk yang lebih kuat daripada hanya satu perdagangan saja. Nah, dibentuknya itu pada tahun 1602 itu diresmikanlah pembentukan VOC. Nah, tujuan utama dari VOC tersendiri adalah meminimalisir persaingan antar pedagang di Belanda, mengumpulkan kekuatan supaya lebih unggul dari pedagang Eropa lain, memonopoli perdagangan rempah-rempah, memperkokoh kedudukan Belanda di mata internasional, dan tentunya menambah pasokan dana ke pemerintah Belanda. Nah, beberapa hak yang diberikan pemerintah Belanda untuk VOC. Yang pertama, hak untuk memonopoli perdagangan. Kedua, beberapa hak kedaulatan. Yang pertama, membentuk angkatan perang, mengatakan perjanjian dengan raja, mencetak mata uang mereka sendiri, dapat memerintah wilayah jajahan, dan mereka dapat mendirikan kastil sendiri, membuat keputusan dalam perang, dan mereka dapat menentukan nasib pegawai mereka. Nah, masa penjajahan VOC di Indonesia itu diawali oleh Pierre Terbot, sang gubernur jenderal yang pertama menjadikan Ambon sebagai pusat kedudukan VOC mereka. Lalu, karena alasan yang strategis, mereka memindahkan kedudukan VOC ke Jayakarta. Awalnya, ia memang harus berurusan dengan Pangeran Jayakarta dan bersaing dengan organisasi Age dari Inggris. Namun, karena kepintarannya dalam menghasut ke penguasa Banten kala itu, akhirnya Pangeran Jayakarta dipecat dan menutup izin dagang Age. Dan akhirnya, sejak tanggal 31 Mei 1619, VOC memperoleh hak penuh atas Jayakarta, dan sejak saat itu pula nama Jayakarta berubah menjadi Batavia. Beberapa hak yang dimiliki oleh VOC. Yang pertama, petani rempah-rempah hanya boleh bertindak sebagai produsen dan hak jual belinya hanya dimiliki oleh VOC. Panen rempah-rempah harus dijual kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Barang kebutuhan sehari-hari seperti peralatan rumah tangga, garam, dan kain memang harus dibeli dari VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Dan pastinya VOC menentukan harga dengan supaya keuntungan mereka lebih tinggi dan merugikan rakyat-rakyat. Akhir dari masa VOC mulai merosot pada abad ke-18. Salah satu penyebabnya karena korupsi yang dilakukan para petinggi mereka, sehingga pendapatan mereka menurun, dan saat pendapatan mereka menurun, pengeluaran mereka malah bertambah karena banyaknya perang yang mereka lakukan dan mereka harus membayar pegawai-pegawainya, yang kalau kita tahu sendiri bahwa VOC memiliki pegawai yang sangat banyak, sehingga pada 31 Desember 1799 VOC akhirnya resmi bubar.
Kongsi dagang tersebut meninggalkan utang sebesar 134,7 gulden yang kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya, masa John William Johnson. John William Johnson. Gubernur Jenderal John William Johnson adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-37 atau pengganti Daendels dengan masa jabatan antara 15 Mei sampai 18 September 1811. John William Johnson lahir di Nijmegen, Belanda pada 12 Oktober 1762 dan wafat di Den Haag pada 23 Mei 1838 pada usia 75 tahun. Masa Johnson. Ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-37 menggantikan Herman Willem Daendels. Setibanya di Batavia, Johnson mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels dan berusaha mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Baru 4 bulan menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kedudukannya pun berada di ujung tanduk. Pasalnya, pada 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah tiba di perairan Batavia. Pada 26 Agustus 1811, saat Batavia jatuh ke tangan Inggris, Johnson berusaha menyingkir ke Semarang, kemudian ke Salatiga, dan pada akhirnya ia harus menyerah kepada Inggris. Masa Thomas Stamford Raffles. Masa Thomas Stamford Raffles merupakan seorang negarawan asal Inggris. Thomas Stamford Raffles merupakan Letnan Gubernur Hindia Belanda pada tahun 1811 sampai 1816 dan Letnan Gubernur Den Colen pada tahun 1818 sampai 1864. Thomas Stamford Raffles sangat terkenal karena mampu membawa Singapura, Malaysia, dan Brunei menjadi lebih modern dan maju. Thomas Stamford Raffles selama memimpin, Raffles ditemani oleh badan penasehat, yakni Advisory Council, yang terdiri dari beberapa orang, yakni Gillespie, Cansen, dan Mudhing. Beberapa dengan masa pemerintahan Daendels. Pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal dengan tujuan mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Kebijakan Raffles di bidang politik. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan berlangsung hingga 1964 yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap sangat mematikan usaha-usaha rakyat. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi, yakni penyerahan wajib, sistem sewa, dan pajak. Yang kedua, kebijakan Raffles di bidang sosial, yakni penghapusan kerja rodi, adanya sistem sewa, dan penghapusan payback. Selanjutnya, kebijakan Raffles di bidang hukum. Sistem peradilan Raffles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan didasarkan atas warna kulit atau ras. Kebijakan Raffles di bidang pendidikan, yakni yang pertama ditulisnya buku berjudul History of Java, yang kedua mendukung Batavia Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yang ketiga ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi, dan yang keempat memberikan bantuan pada John Kafrut, residen Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Hitashi Imamura adalah seorang jenderal di Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia II dan pemimpinan penjajahan di Indonesia. Hitashi Imamura lahir pada 28 Juni 1886, berasal dari kota Sendai, prefektur Miyagi. Imamura lulus dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada 1907. Pada 1917, ia diangkat menjadi kapten dan dikirim ke Inggris. Pada April 1927, ia diangkat sebagai atase militer untuk British India dan dipromosikan menjadi kolonel pada 1 Agustus 1930. Pada Maret 1938, Imamura mendapatkan pangkat Letnan Jenderal atas Komando Divisi 5 ICA yang berbasis di Cina hingga awal Perang Cina-Jepang II pada 1940. Dari 1940 sampai 1941, ia adalah Wakil Inspektur Jenderal Pelatih Militer, salah satu pejabat paling kuat di Angkatan Darat Jepang, ICA.
Imam Murah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat ke-16 di Jawa pada November 1941 dan pemimpinan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menjajah Hindia Belanda sampai periode 1941 sampai 1942. Kedatangan Hitoshi Imamura di Indonesia diawali pada 28 Februari 1942. Imamura bersama pasukan Angkatan Darat ke-16 IJA konvoi dengan 50 armada kapal melalui Selat Sunda. Di saat yang sama, kapal penjelajah Amerika USS Houston dan Australia HMAS Perth melintas Selat Sunda setelah pertempuran dengan Jepang di Laut Jawa. Mereka mundur ke Tanjung Priok yang tiba pada 28 Februari sekitar pukul 13.30. Kemudian menerima perintah untuk berlayar melalui Selat Sunda ke Cilacap. Kapal perusak Belanda HNLMS Eversten yang hendak menguasai disebut tidak siap, sehingga menunda keberangkatan dari Tanjung Priok. USS Houston dan HMAS Perth berangkat sekitar pukul 19.00, disusul HNLMS Eversten 1 jam kemudian. Kapten HMAS Perth Halcon Walker Waller saat itu hanya memprediksi akan bertemu dengan kapal Australia yang sedang berpatroli di dalam dan sekitar Selat Sunda. Tidak terpikir olehnya akan ketemu pasukan Jepang. Sekitar pukul 22, pasukan Sekutu Barat bertemu dengan Jepang dan terjadilah perang saling lempar torpedo, yang mana sisi pasukan Barat kalah jumlah. Angkatan Darat pasukan Jenderal Imamura dikawal oleh kapal perusak Flotilla ke-5 yang dipimpin oleh Laksana Muda Kenzaburo Zara dan divisi kapal penjajah ke-7 yang dipimpin Wakil Laksamana Takeo Kurita. Dalam pertempuran sengit itu, 2 kapal angkut dan kapal penyaburan jauh Jepang tenggelam. Salah satu kapal angkut Ryujomaru yang tenggelam adalah kapal yang ditumpangi Jenderal Imamura. Saat kapalnya karam, Jenderal Imamura menyelamatkan diri dengan lompat ke laut. Sebuah perahu menyelamatkannya ke darat. Akibat pertempuran Selat Sunda, 196 orang di kapal USS Houston tewas, sementara 368 lainnya selamat. Pihak HMS Perth kehilangan nyawa 375 orang dengan 307 lainnya selamat. Di pihak Jepang, kapten kedua kapal penjajah tewas. Di kapal penjajah Mikusa 6 orang tewas, 11 luka. Di kapal perusak Shirakuyuka 1 orang tewas, 11 orang terluka. Sedangkan di kapal Harukaze 3 orang tewas dan lebih dari 15 orang terluka. Nah, kita akan membahas tentang Perang Aceh. Penyebab Perang Aceh tak lain bukan karena ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Ambisi Belanda itu didasari dengan adanya perubahan dunia perekonomian setelah disahkannya Undang-Undang Agraria. Selain faktor ekonomi ada pula politis. Mengutip tulisan A. Anwar dalam jurnal Adabiyah, kerajaan Aceh dianggap penghambat utama perluasan kekuasaan Belanda di pesisir timur dan selatan Sumatera. Beberapa proses Perang Aceh. Yang pertama pada 1873 sampai 1874. Pada 26 Maret 1873, ketika geladak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda masih menghimpun pasukan mereka, dan melihat kesempatan yang baik itu, Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu itu. Akhirnya pada 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler berlabuh di pantai Ceuremen, Aceh Barat. Dan seketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah langsung menyerang Belanda dengan semangat jihad fisabilillah. Nah, keberhasilan pasukan Aceh dalam mempertahankan wilayahnya mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk menghentikan serangan sembari mengumpulkan pasukan lagi dan mencari strategi baru. Perang Aceh II 1874 sampai 1880. Nah, pada ekspedisi Aceh kedua oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Sweden, pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi itu terjadi karena pasukan Aceh sudah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda masih mengumpulkan pasukan dan mencari strategi yang bagus untuk menghadapi Aceh.
Nah, Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Aceh III. Perang Aceh III pada 1881 sampai 1896. Masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh yang seperti Teku Umar, Cik Ditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyadin berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang bergerilya melawan Belanda. Alhasil, Belanda makin kewalahan lagi dengan taktik dan semangat para rakyat Aceh. Pada 1891, Christian Hurkronje yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam datang ke Aceh. Nah, karena ia paham tentang orang Islam, ia mendekati para ulama dan memberikan serangan dari dalam yang menyebabkan yang nantinya serangan itu akan sangat berpengaruh pada perang Aceh. Nah, bertepatan dengan kedatangan Snok Hurkronje, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Teku Cik Ditiro, salah satu pemimpin Aceh lainnya. Teku Umar dikabarkan menyerah kepada Belanda, namun ternyata hal itu hanyalah taktik semata. Nah, perang Aceh IV dan akhirnya 1896 sampai 1910. Ketiadaan Teku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh padam menghadapi Belanda. Dipimpin oleh Cut Nyadin, istri dari Teku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Pocut Baren, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan hingga akhirnya Teku Umar yang kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya, pada 11 Februari 1899, Teku Umar gugur di Melabuh. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyadin bersama Pocut Baren. Ibrahim Alfian 1987 mengungkapkan bahwa kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya. Terlebih lagi, strategi merusak dari dalam yang dijalankan Snok Hurkronje sangat berjalan dengan mulus. Dan akhirnya pada tahun 1905, Cut Nyadin berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada tahun 1910. Kematian Cut Nyadin itu pun menjadi penanda berakhirnya dari Perang Aceh. Yang selanjutnya adalah Perang Patimura. Perang Patimura yaitu merupakan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Maluku yang merupakan bentuk melawan rakyat terhadap VOC atau Serikat Dagang milik Belanda. Maluku yang merupakan surga rempah-rempah membuat VOC datang dan Belanda resmi menguasai Maluku dan membawa kesengsaraan bagi rakyat. Tak urung perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda pun meletus di bawahan pimpinan Komando Thomas Matulesi atau dikenal dengan nama Kapitan Patimura, sehingga disebut dengan Perang Patimura. Penyebab terjadinya Perang Patimura yaitu Maluku sempat berada di bawah kekuasaan Inggris hingga pada awal abad 19. Kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Hal ini terjadi setelah Inggris mendatangi perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Kemudian disebut dengan ekspedisi Bejes. Upaya Mayor Bejes tersebut nyatanya dapat digagalkan oleh Kapiten Patimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatawo, Itu, Haruku, Waisilis, dan Larike pada tanggal 4 Juli 1817. Sebuah armada kuat Belanda yang dipimpin Overste de Groot berangkat menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme. Wilayah Hutawano di bumi hanguskan dan Belanda memulai berbagi siasat termasuk berunding. Serang mendadak, aksi vandalisme dan adu domba dijadikan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik mengkhianatan terhadap Kapiten Patimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November 1817 dengan didampingi beberapa orang pengkhianatan, Letnan Pietersen berhasil menyergap Kapiten Patimura dan Philips Latumahina saat berada di Sirisori. Akhir Perang Patimura yaitu pada tanggal 16 Desember 1817. Para tokoh pejuang yang ditangkap oleh Belanda yaitu Kapiten Patimura, Anthony Rebuk, Philip Latumahina, dan Said Parintah pun harus berakhir di tiang gantung.
di depan benteng Nieuwsterwijk, kota Ambon. Hal ini yang menjadi akhir dari Perang Patimura, sekaligus sebagai pengorbanan terakhir Kapten Patimura bagi bangsa dan negaranya. Dampak Perang Patimura yaitu direbutnya benteng Turstede oleh rakyat Maluku. Kedua, menyatukan dan mengobarkan tempat perjuangan rakyat Maluku terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketiga, Kapten Patimura telah bersikap gagah, berani menuntut keadilan dan berusaha membawa kembali kemakmuran ke tangan rakyat Maluku hingga akhir hayatnya. Dan selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Perang Padri. Baiklah, selanjutnya Perang Padri. Perang Padri adalah sebuah peristiwa sejarah yang melibatkan kelompok ulama yang disebut kaum Padri dengan kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Perang Padri diketahui terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 sampai 1838. Semula Perang Padri adalah perang saudara yang kemudian berakhir menjadi perang melawan pemerintahan kolonial Belanda. Salah satu tokoh dari peristiwa Perang Padri yang terkenal adalah Tuanku Imam Bonjol. Penyebab terjadinya Perang Padri. Perang Padri pada mulanya disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Pertentangan terjadinya karena kaum Padri atau kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. Puncak perang saudara ini terjadi pada tahun 1815 di mana kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Pasamaan menyerang kejaran Pagaruyung sehingga pecah peperangan di Koto Tengah. Pada tanggal 4 Maret 1822 pasukan Belanda dipimpin pimpinan Letnan Kolonel Raaf berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van de Kapellen. Sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Belanda di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri. Namun pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Pada tanggal 15 November 1825 disepakati perjanjian Masang, yaitu periode gencatan senjata yang disepakati antara pasukan Belanda dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Saat itu memang posisi pemerintah Hindia Belanda tengah kewalahan karena menghadapi berbagai perang baik di daerah Eropa dan Jawa yang menguras dana pemerintahan. Pada tanggal 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat yang telah bersatu melakukan penyerangan pada beberapa kubu pertahanan dari Garnisus Belanda. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah menjadi kemudian mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negari tersebut, melainkan untuk berdagang dan menjaga keamanan. Perang Padri yang berlangsung selama sekitar 20 tahun. Pertama perang itu 1803 sampai 1821 praktis memakan korban dari sesama kaum Padri dan kaum adat, yaitu kaum Minangkabau dan Batak Mandailing. Dampak yang langsung dirasakan setelah Perang Padri adalah jatuhnya Kerajaan Pagaruyung dan wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Namun dampak Perang Padri bagi penduduk setempat pada akhirnya adalah lahirnya persatuan para pemimpin tradisional dan agama. Perang di Ponegoro yang akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Perang Diponegoro. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Smithard memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Karena hal tersebut, Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu daerah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut oleh pasukan pribumi. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Bila musim penghujan tiba penyakit malaria, disentri, dan sebagainya yang merupakan musuh yang tak nampak, melemahkan moral dan kondisi fisik bahkan merenggut nyawa pasukan Belanda. Yang terakhir adalah kesimpulan.
Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia sangat berdampak pada kehidupan di Indonesia. Berbagai macam praktek imperialisme pernah dilakukan di masa kepemimpinan penjajah dahulu. Walaupun begitu, tidak semua warga Indonesia hanya berdiam diri dalam menyikapinya. Banyak pahlawan terdahulu yang berani melawan dan menyemangati rakyat untuk bangkit dari penjajahan. Dengan begitu, perang melawan penjajah banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Walaupun banyak pertumpahan darah yang terjadi, namun hal itu tidak sia-sia, karena pada akhirnya kita dapat merasakan kemerdekaan. Nah, demikianlah video penjelasan yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon maaf, dan terima kasih.